Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas. Perkenalkan, saya Rizka Fajar Mutakin dari PT Energi Pelabuhan Indonesia. Saat ini saya selaku asesi dalam program sertifikasi ahli pembangun integritas yang diselenggarakan oleh BNSP. Saat ini kita akan membahas mengenai penegakan integritas. PT Energi Pelabuhan Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Jadi seperti kita ketahui, dengan adanya peraturan atau keputusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya menyatakan bahwa BUMN dan anak perusahaan BUMN masih masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Jadi secara langsung baik BUMN maupun anak BUMN termasuk PT Energi Pelabuhan Indonesia masih terikat dengan ketentuan mengenai keuangan negara dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian, penegakan integritas menjadi satu hal yang tidak dapat ditawar, yang mutlak harus dilakukan di perusahaan. Wujud nyata penegakan integritas yang ada di perusahaan, yang ada di PT EPI, salah satunya atau beberapa hal mengenai penegakan integritas yang ada di PT EPI, antara lain mengenai penguatan ketentuan, penguatan prosedur, baik itu whistleblowing system, unit pengendalian, ketentuan mengenai unit pengendalian gratifikasi, ketentuan mengenai sistem pengendalian internal, ketentuan mengenai good corporate governance, dan beberapa hal lainnya. Itu dari sisi ketentuannya. Dari sisi pelaksanaannya, dari sisi prakteknya, untuk penegakan integritas sendiri, beberapa hal sudah dilakukan secara nyata oleh perusahaan, antara lain secara berkala, secara terus-menerus dilakukan edukasi terhadap karyawan, baik yang baru maupun karyawan lama, akan pentingnya kode etik perusahaan, pedoman kode etik perusahaan. Jadi kode etik itu merupakan pegangan, merupakan panduan bagi setiap pegawai dalam bekerja tetap memiliki integritas dan memegang etika sesuai ketentuan. Contoh nyata lainnya, saat ini telah diterapkan larangan sesuai pedoman kode etik, larangan penggunaan dana, penggunaan inventaris, penggunaan aset kantor untuk keperluan pribadi, keperluan politik, atau keperluan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan. Adanya larangan untuk menerima, larangan untuk memberikan sesuatu kepada pihak eksternal dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencegah gratifikasi, suap, dan sebagainya. Kemudian secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan. Ini sejalan dengan berbagai peraturan yang telah datang pemerintah, ya, baik itu Undang-Undang Tindak Korupsi, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, dan beberapa ketentuan yang lainnya. Jadi jika bisa disimpulkan, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur integritas pegawai, salah satunya pedoman kode etik, kemudian ada ketentuan mengenai GCG. Nah, hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas dijaga baik oleh unit yang mengelola pengendalian internal, setiap unit masing-masing secara langsung itu, ya, maupun ditegakkan oleh unit. Ada misalkan dibentuk unit sendiri
yang bertugas untuk pengendalian gratifikasi misalnya. Nah, intinya pengendalian dan penegakan integritas di sini bisa dijalankan melalui fungsi pengawasan, fungsi internal kontrol yang baik. Jika kita merujuk pada konsep three line of defense, jadi ada 3 tahap defense ini untuk mencegah adanya kecurangan. Itu bisa dilakukan oleh first line, yaitu unit kerja masing-masing yang menjalankan pekerjaannya, bisa pengawasannya bisa dilakukan oleh atasan langsung. Kemudian second line defense-nya bisa dari unit-unit khusus, bisa dari unit manajemen risiko, unit quality assurance, unit pengendalian gratifikasi dan segala macam. Kemudian akhirnya ada third line of defense yang di sini biasanya dilakukan oleh satuan pengendalian internal. Perusahaan juga secara konsisten memberikan sanksi yang tegas bagi seluruh insan perusahaan tanpa memandang jabatan, tanpa memandang latar belakang dan segala hal lainnya. Jadi penegakan terhadap pelanggaran integritas yang terkait dengan integritas khususnya ini dilakukan dengan sangat tegas. Salah satunya melalui tim indisipliner. Jadi setiap orang yang diduga melanggar disiplin atau melanggar integritas nantinya akan diberikan sanksi, dilakukan sidang disiplin dan segala macam sampai akhirnya diberikan sanksi yang tegas. Hal ini diharapkan nantinya akan terbentuk zona integritas yang berkelanjutan dengan dijaga oleh penegakan integritas itu sendiri yang dengan baik. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.